Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nur dan Kak Mikdad. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini rencananya Kak Mikdad akan melakukan praktik coachingnya bersama Bu Nur. Jadi kebetulan nanti saya akan menjadi supervisornya untuk proses praktik coaching nanti. Mohon izin, nanti saya akan mengamati sekaligus menilai bagaimana proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu dan Bapak. Jadi pada proses coaching ini nanti akan saya menggunakan alur Tirta di mana terdapat tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Pak Mikdad sebagai coachnya. Yang pertama, kompetensi apa, kompetensi coaching apa yang akan Pak Mikdad laksanakan pada kegiatan praktek ini? Saya akan melaksanakan kompetensi yang pertama kesadaran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mana yang secara aktif atau spesifik yang akan Bapak gali dalam praktek coaching ini? Kesadaran penuh dan menjadi pendengar yang baik, Bu. Kemudian apa indikator pencapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang ingin Bapak tingkatkan pada coaching ini? Nah, indikatornya ketika saya sudah menghadirkan diri ataupun fokus kepada coaching, mendengar dengan seksama sehingga potensi yang ada di dalam coaching tersebut bisa diutarakan. Baik, selesainya pertanyaan dari saya. Silakan Ibu dan Bapak sekarang melaksanakan praktek coaching. Saya nanti akan menjadi observasi jalannya proses coaching. Maka Bapak Ibu silakan, waktunya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Masila selaku supervisor. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Nur Asia. Apa kabar Bu Nur Asia? Alhamdulillah kabar baik. Saya lihat wajahnya Bu Nur Asia agak sedikit murung ya. Kira-kira ada permasalahan atau kenapa ya Bu ya? Iya betul sekali Bapak ya. Jadi dari pagi itu ya, memang kalau untuk aktivitas seperti biasa saya jalani. Kita mengajar karena kebetulan saya mengajari kelas 6 Pak ya, dari pagi. Iya. Saya sudah melakukan pembelajaran, saya berupaya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Namun ternyata ada yang membuat saya kecewa lah gitu ya, kecewa kemudian kesal gitu Pak. Jadi kita mempunyai tujuan dalam pembicaraan ini. Kira-kira tujuan apa dalam pembicaraan ini yang akan Ibu utarakan? Ya saya senang sekali ya hari ini Bapak melakukan coaching dengan saya. Iya. Karena saya ingin berharap dengan adanya perbincangan ini perasaan yang tadinya kecewa, yang tadinya saya kesal itu ya minimal kalau tidak hilang minimal berkurang gitu Pak ya. Dan juga saya ingin bertukar pikiran juga agar permasalahan yang saya alami itu bisa teratasi. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa yang membuat Ibu kecewa? Sebenarnya ya dalam hidup permasalahan itu selalu ada. Kalau dunia pendidikan, terutama kita guru ya, guru itu ya setiap harinya kita kan bertemu dengan murid. Saya sudah berupaya tuh untuk memberikan ya pembelajaran yang berpihak pada murid ya, dengan semampu saya. Namun ternyata dalam proses pembelajaran itu kadang tidak tidak sesuai betul yang saya harapkan. Ada saja yang terjadi. Jadi sebelum istirahat tuh ada anak laki-laki. Sebenarnya si anak itu pintar dari segi akademiknya. Cuman dia itu terlalu menganggap teman itu sering mengejek gitu Pak intinya. Mengejeknya ya kalau kita kan mengejek hal-hal yang
yang ringan. Kalau dia saya pikir mengejeknya hal berat karena berhubungan dengan body shaming. Jadi ya memanggil teman-teman dengan sebutan hitam gitu, kamu apa keriting gitu, kamu kurus gitu. Jadi ya teman-teman yang dia ejek itu ya terutama yang perempuan. Kalau yang perempuan itu kan sensitif Pak ya. Iya, jadi kadang nangis. Jadi saya perhatikan ya udah 3 hari inilah selama proses pembelajaran ya ada aja anak yang nangis. Jadi itu yang membuat saya kenapa nih anak ini saya kesal gitu ya, gitu loh Pak. Setelah Ibu sudah mengetahui tujuan pembicaraan ini, ada nggak kekuatan, kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan ini? Ya kekuatan saya dalam menerapkan pembelajaran yang nyaman intinya Pak ya. Anak-anak nyaman, saya juga nyaman. Saya merasa saya sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu. Cuman ya sedikit harus ada pendekatan lagi lah ke anak laki-laki tersebut. Itu mungkin yang harus saya tingkatkan lagi Pak. Jadi Ibu ingin harapkan itu seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Sebenarnya harapan saya sama ya dengan guru-guru yang lain. Ingin belajar itu tenang, belajar itu nyaman, anak-anak ingin saling menghargai, anak-anak saling menghormati dengan teman-temannya, juga dengan guru gitu kan. Jadi ketika kita melakukan metode yang tepat dan strategi yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan anak, tapi ketika ada kendala seperti itu ya tetap aja tidak nyaman. Tapi ya intinya saya ingin yang nyaman aja lah gitu Pak. Ada nggak peluang atau kemungkinan yang dapat Ibu ambil untuk mencapai harapan tersebut? Ya harapan-harapan yang tadi yang saya utarakan, ingin kelas yang nyaman, ingin kelas yang tenang, karena dengan adanya permasalahan anak laki-laki tadi ya saya berupaya untuk melakukan ya semacam itu lah pendekatan. Ada peluang. Ada peluang ya untuk melakukan pendekatan ke anak Untuk mencapai harapan tersebut. Iya. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau untuk gangguan, saya rasa frekuensinya mungkin Pak ya. Jadi saya harus yang kemarin baru sekali saya melakukan pendekatan, karena kemarin saya juga banyak kesibukan. Ya itu saya pikir merupakan gangguan juga. Jadi saya akan meminimalisir kesibukan tersebut, sehingga saya berupaya untuk melakukan pendekatan secara persuasif ke anak Pak. Ada nggak solusinya untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Untuk menghadapi hambatan tadi yang sudah saya utarakan, saya terutama waktu ya, saya akan lebih fokus ke anak tersebut. Kemudian saya juga akan mengajak teman-temannya, ya teman anak laki-laki itu, kita sama-sama lah mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang mereka buat gitu Pak. Ya. Jadi intinya, yuk sama-sama kita kembali fokus kepada keyakinan kelas kita. Kelas satunya ya dengan menghargai teman gitu. Intinya mengingatkan teman-teman. Pasti Ibu punya rencana yang ke depannya. Kira-kira untuk mencapai tujuan atau harapan itu rencana seperti apa yang akan diterapkan? Untuk rencana sebenarnya sudah ada, cuman belum sempat saya ini ya, untuk saya aplikasikan. Tadi yang saya utarakan ingin pendekatannya lebih maksimal, karena kemarin kan ada hambatan waktu saya dan kesibukan saya Pak ya. Pendekatannya lebih maksimal lagi, anak akan saya panggil Pak ya, saya akan secara restitusi gitu Pak ya, itu biar anak juga menyadari kesalahannya, dan juga saya harapkan dia juga tidak mengulangi perbuatan itu gitu. Ya. Jadi kira-kira
bagaimana dengan jangka waktunya? Kira-kira Ibu akan menerapkan rencana tersebut itu mulai dari kapan dan ada target untuk depannya? Rencana yang tadi sudah sebutkan kayak restitusi, kemudian mental kembali dengan pihak yang baik, insya Allah besok Pak. Ya, karena saya juga ingin kelas nyaman sesegera mungkin, jadi insya Allah besok akan saya laksanakan rencana itu. Ya. Dan mempunyai target Ya. kira-kira Target untuk pendekatan secara persuasif, insya Allah seminggu inilah, bahkan kurang, saya usahakan kurang, ya, agar ada perubahan. apa ukuran keberhasilan rencana yang Ibu buat? Ya, untuk ukuran keberhasilan, saya kan tadi harap sesuai dengan harapannya Pak ya, Iya. karena harapan saya ingin anak-anak itu saling menghargai, pembelajaran juga nyaman. Ketika itu sudah terlaksana, ya saya pikir itu sudah berhasil. Ya tentunya dengan target yang tadi insya Allah akan saya laksanakan besok. Jadi komitmen Ibu itu seperti apa untuk mengungkapinya? Komitmennya saya akan berusaha lebih maksimal lagi, dan selama deadline beberapa hari ini ya saya juga akan melaksanakan itu Pak. Ya. Iya, ya. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Intinya karena saya berhubungan dengan anak, ya komitmennya itu ya saya juga harus berkomunikasi kembali dengan anak tersebut. Jadi kita saling memahami lah, ya biar anak-anak itu tidak hanya yang buat anak laki-laki itu saja, tapi biar semua juga menyadari bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh. Kemudian saya akan berusaha juga dengan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Jadi apabila saya mengalami kesulitan, saya juga akan meminta bantuan juga untuk bertukar pikiran dengan teman sejawat saya. Ya, setelah kita melakukan coaching ini, ada nggak sih tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Alhamdulillah untuk coaching ini ya saya sendiri sudah bisa menemukan nih Pak ya solusi ya untuk kedepannya. Ya saya akan menerapkan tindak lanjut yang sudah saya ungkapkan tadi Pak ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega Pak, saya tidak terlalu inilah, tadinya saya udah panas banget nih Pak ya, udah kesal sekali, tapi karena saya sudah mengungkapkan permasalahan saya, alhamdulillah sedikit lega Pak ya, mudah-mudahan ada perubahan besok. Alhamdulillah. Demikian coaching yang saya lakukan. Selanjutnya Bunga selaku supervisor. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai ya Bapak Ibu tadi ya. Saya perhatikan antara Bu Nur sama Pak Mikdad itu tadi saya perhatikan seru sekali ya obrolannya antara Ibu dan Bapak. Nah kita balik lagi ke pertanyaan observasi, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Alhamdulillah senang Bu, saya bisa membantu dengan Benur Asia, istilahnya mencurahkan permasalahan yang Benur Asia hadapi. Nah, istilahnya jadi saya lebih bisa membantu orang. Bagaimana Benur Asia? Apakah sudah di coaching ini perasaannya? Tentunya sebelum coaching sama sudah coaching ada perubahan Bu ya, alhamdulillah. Dan juga emosi saya sudah mereda ya, jadi saya tidak mengedepankan emosi dan kekecewaan saya. Ya, insya Allah tadi ada solusi lah dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah Ibu Nur ya. Dari obrolan panjang tadi, apa yang dapat Bapak simpulkan? Alhamdulillah dari obrolan tadi saya bisa menghadirkan kesadaran penuh, menjadi pendengar yang baik, sehingga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada emosi. Ya, terima kasih Pak. Apakah indikator pencapaian yang ingin Bapak kembangkan saat coaching, apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah saya sudah berhasil Bu. Nah, seperti apa Saya indikatornya sudah Pak? mendapatkan kesadaran penuh dengan melakukan menjawab kepada semua Asia.
Jadi di sini posisi saya sebagai supervisor izin menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi. Yang saya lihat sudah luar biasa, sudah menjadi coaching, sehingga yang saya lihat ini Bapak sebagai coachnya, kemudian sudah bisa menyampaikan secara alami, bisa mengalir dengan ini apa ya, pertanyaan-pertanyaan dan ininya. Kemudian sepertinya coach juga tidak memberikan penekanan, tidak terlalu banyak memberikan justifikasi, dan coach juga sudah menyampaikan secara natural. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan untuk kedepannya sehingga coaching yang telah dilakukan sudah lebih baik Dari ketiga kompetensi itu, saya berharap saya bisa mengembangkan semuanya tentunya ya Bu ya, dengan lebih baik lagi dan melakukan pendekatan coaching yang lebih baik lagi. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah melakukan coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.